Barang siapa yang datang menghadap aku membawa amal ibadahnya, maka amal ibadahnya itu akan aku hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Pekanbaru yang berada di Harau, Sumatera Barat, Payakumbuh, serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin sebagai aulia ilah atau kekasih Allah ingin lepas dari pertanyaan alam kubur atau malaikat zabaniyah dan di akhirat tidak ada hisab bagi dirinya, maka janganlah datang kepada Allah itu membawa ibadah, membawa ilmu dan ma'rifat. Akan tetapi datanglah kepada Allah itu dengan membawa diri Tuhan, Allah Azza wa Jalla, dalam kehidupan di alam dunia sampai ke alam akhirat. Inilah sebenarnya yang Allah utarakan kepada kita di dalam sebuah hadis qudsi yang mesti kita pahami makna yang terdalam dari apa yang Allah utarakan di dalam firman-Nya itu. Apa kata Allah? Barang siapa yang datang menghadap aku membawa amal ibadahnya, maka amal ibadahnya itu akan aku hisab. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan membawa ilmunya, ilmunya juga akan aku minta pertanggungjawabannya. Dan siapa yang datang menghadap aku membawa ma'rifatnya, ma'rifatnya akan aku tanya. Akan tetapi siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, maka amal ibadahnya tidak aku hisab, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawabannya, ma'rifatnya juga tidak akan aku tanya. Itu adalah urusan aku dan itu adalah hak aku, kata Allah. Maka jikalau kita ingin selamat dari pertanyaan malaikat zabaniyah dan kita tidak ingin dihisab di yaumil akhir, maka datanglah kepada Allah itu dengan membawa diri Allah. Bukankah Allah telah memberitahukan itu kepada kita tentang rahasia diri kita ini siapa sebenarnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu datangnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita mampu memahami bahwa diri kita ini asalnya daripada Allah, maka diri yang asalnya daripada Allah itu, inilah yang dikatakan bahagian Tuhan. Diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Kalau diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan, wa inna ilaihi raji'un, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah juga. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma asalnya ke situ kembalinya. Kalau memang asal kita ini Tuhan, pasti pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan juga. Inilah orang yang datang menghadap diri Allah itu dengan membawa diri Allah. Kalau kita datang menghadap Allah, membawa diri Allah,
Tidak ada dari siapa-siapa, di situ hanya dirinya. Maka disitulah kita lepas daripada pertanyaan malaikat Zabaniyah di alam kubur. Dan di situ pula lah kita ini tidak dihisab dan tidak diminta pertanggungjawaban. Karena memang dirinya semata-mata yang wujud dan yang ada. Lalu bagaimana cara kita memahami? Bagaimana cara kita menyikapi dan mendalami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat itu? Siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, itu urusan aku, itu hak aku. Tidak aku hisab dirinya, tidak akan aku minta pertanggungjawaban kepada dirinya. Jalannya untuk datang menghadap Allah dengan membawa diri Allah. Maka kita mesti kenal siapa Allah itu. Mana yang dirinya dan mana yang sifatnya. Dan kita juga mesti mengenal siapa diri kita ini sebenarnya. Bahwa Allah itu nama daripada dirinya, Bapak Ibu. Allah itu nama daripada dirinya. Maka dirinya itulah yang dikatakan Rabbul Izzati. Namanya adalah Allah. Kalaulah dirinya itu yang dikatakan Rabbul Izzati dan namanya adalah Allah. Allah itu adalah wajibal wujud. Wajib ada dia. Ada sebelum adanya kehidupan. Ada sebelum adanya segala yang ada. Ada sebelum adanya kata-kata itu ada. Dia terlebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Sebelum adanya segala yang ada. Dan sebelum adanya kata ada itu ada. Dialah yang lebih dahulu awal. Sejak dahulunya. Sekarang dan yang akan datang. Maka disitulah dia menjelaskan akan rahasia dirinya yang awal dan yang akhir. Yang wujud dan yang nyata. Yang zahir dan yang batin. Wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Akulah Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin. Melainkan sebenarnya. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu hanya aku semata-mata. Kata Allah. Kalau Allah menjelaskan dirinya cuma yang ada semata-mata, itu artinya bahwa tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain daripada dirinya, itu artinya dialah sebenar-benarnya yang dikatakan ahad dan tunggal itu. Kalau dia adalah ahad dan tunggal, ahad dan tunggalnya itu adalah esa, tiada berbilang. Kalau dia adalah esa dan tiada berbilang, Bapak Ibu, maka dia satu-satunya itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dia cuma yang ada dan yang wujud. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Lalu siapa diri kita ini? Maka diri kita inilah yang dikatakan waja'alu lahu min ibadihi juz'an. Diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Ketika kita mengatakan, Ustadz menjelaskan dan mengutarakan kepada kita semua, bahwa diri kita ini adalah bahagian daripada diri Tuhan. Di situ kadangkala, kalau kita tidak memahaminya, dan tidak pula memegangnya dengan iman, bermain akal dan rasio, disitulah kadangkala kita ini bimbang dan ragu, Bapak Ibu. Masa iya diri kita ini bagian diri Tuhan? Padahal kita mengatakan, ketika ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, ada tetangga kita yang meninggal dunia, selalu kita mengutarakan dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Padahal makna yang dia sebut itu, makna yang dia sampaikan itu, kita ini berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Itu makna yang sebenarnya bahwa dirinya itu bahagian daripada diri Tuhan itu. Namun kalimat hakikat itu, Bapak Ibu,
Karena sudah lama dibungkus. Ketika diutarakan kalimat yang makna yang sebenarnya, bahagian daripada diri Tuhan itu. Di situ kadangkala kita bimbang dan ragu. Tidak yakin kita siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Padahal Allah cuma yang wujud satu-satunya. Kalau Allah yang wujud satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa, segala wujud yang berbeda, nama yang bermacam-macam, itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Ini yang mesti kita imani dengan isbatul yakin. Kalau dia cuma yang wujud dan dia cuma yang ada, pasti kita tidak akan pernah menemui dan kita tidak akan pernah mendapati sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Ustadz bawa Bapak Ibu ini berpikir, memahami secara logik dan rasional. Kalaulah di dalam sebuah keranjang Bapak Ibu, kita isi keranjang itu sepenuh-penuhnya dengan remutan. Pertanyaan Ustadz, kalau keranjang itu diisi sepenuhnya dengan isi remutan, bisakah Bapak Ibu menemui dan mendapatkan manggis di dalamnya itu? Bisa enggak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menemui atau mendapatkan manggis di dalam keranjang itu? Ya, karena keranjang itu semuanya isinya adalah remutan. Kalaulah keranjang itu semuanya isinya remutan, tentu kita tidak akan pernah mendapati dan menemui manggis di dalam itu. Yang kita dapati itu adalah remutannya. Ini rahasionya Bapak Ibu. Memahami secara kecerdasan rohani dan akal fikir. Kalau Allah sudah jelas menyatakan dirinya, La ilaha illallah, La haula wa la quwata illa billah, Qul huwallahu ahad. Kalau memang dirinya yang wujud dan dirinya yang nyata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa tidak mungkin Dewi? Karena semuanya Allah, Ustaz. Karena semuanya Allah. Kalau semuanya adalah Allah, maka Allah itu menerangkan dirinya, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, kalau aku cuma yang wujud yang nyata, memenuhi sekalian langit dan bumi ini, sudah pasti kamu tidak akan pernah menemui yang lain selain daripada aku. Karena aku cuma yang ada. Maka sekalian alam semesta, seisi alam ini, karena aku cuma yang ada, maka seisi alam ini adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Begitulah kita memahaminya. Betul-betul kita menyatakan akan keesaan Allah itu dengan selalu menyatakan la ilaha illallah. Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang mukarrabin Bapak Ibu, apa yang mereka utarakan yang keluar dan terbetik dari kolbunya, dari rahasia hakikat dirinya, sehingga dia menjelaskan namanya fana bila, dia menjelaskan namanya baqobila, dia mengatakan namanya hulul, ittihad, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Semuanya itu adalah metode untuk memurnikan akan keesaan wujud Allah itu semata-mata. Begitulah cara mereka menjelaskan dengan bahasa hulul, dengan bahasa wahdatul wujud, dengan bahasa ittihad dan manunggaling kaula Gusti. Semuanya yang mereka sampaikan itu adalah metode atau metoda bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga tidak terpandang diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau kita tilik lebih dalam kalimat itu Bapak Ibu, kalaulah memang Allah cuma yang esa, Allah cuma satu-satunya, untuk apa juga diesakan Allah itu? Untuk apa juga dimurnikan Allah itu? Kan memang dia cuma yang ada. Kita memurnikan dan mengesahkan Allah itu Bapak Ibu, setelah kita paham bahwa diri kita ini tidak wujud. Bahwa diri kita ini nggak pernah ada. Sebelum kita paham dan sebelum kita mengenal siapa diri kita ini yang sebenarnya, maka kita yang mengatakan diri kita ini wujud. Kita yang mengatakan diri kita ini ada. Ada melihat, ada mendengar, ada berkata, ada mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan ada hidup. Ada bergerak dan diam. Namun setelah kita paham dan mengerti bahwa diri kita ini sebenarnya tidak pernah ada. Diri yang la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita sadar akan kesadaran diri Tuhan yang wujud, yang ada semata-mata, maka ketika itulah muncul suatu kalimat untuk memurnikan dan mengesahkan Allah. Sehingga tidak terpandang lagi wujud yang lain selain daripada dirinya. Maka pulangkan hak Allah itu. Kembalikan hak Allah itu. Serahkan hak Allah itu kembali. Kalau kita ingin menyerahkan hak Allah, ingin memulangkan hak Allah, mana hak Allah yang mesti kita serahkan dan kita kembalikan sebelum ajal ini datang? Makanya hak Allah itu adalah wujud. Wujud itu yang hak Allah. Wujud itulah dirinya. Kalaulah wujud itu hak Allah dan wujud itu dirinya, maka yang wujud itu hanya Tuhan. Hanya diri Allah. Kalau dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang ada, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar. Dia yang berkata dan mengetahui. Dia yang berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalau kita sudah paham, Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang bersifat, maka kembalikan kepada Allah kembali. Serahkan itu kembali kepada Allah. Bagaimana bentuk penyerahan diri kita ini kepada Allah? Dalam sebuah etikot ke dalam hati kita ini yang mesti kita jazamkan. La maujud bil haqqi ilallah. Ya Allah, tidak ada yang wujud ya Allah pada alam dan pada diriku ini ya Allah, melainkan Engkau ya Allah yang wujud ya Allah semata-mata. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar ya Allah, melainkan sebenar-benar mendengar itu hanya Engkau ya Allah. Aku ni tiada ya Allah, aku ni tuli ya Allah. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benar yang melihat ya Allah, melainkan yang sebenar-benar melihat itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini adalah buta ya Allah. La mutakaliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benar berkata ya Allah, melainkan yang sebenar-benar berkata ya Allah hanya Engkau ya Allah. Begitu kita memulangkan hak Allah itu kepada Allah, itu artinya sadarilah sesadar-sadarnya bahwa Allah yang sebenar-benar wujud, Allah lah yang sebenar-benar bersifat. Dialah yang sebenar-benar melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Ketika kita telah menyerahkan itu kepada Allah dalam bentuk etikot batin kita, dengan cara menjazamkan di dalam hati kita dan melafazkan satu kalimat, la ilaha illallah. Itulah yang disebut namanya kalimat tauhid. Makanya la itulah tauhid. Menyatakan dan mentiadakan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat, melainkan yang wujud dan bersifat itu illallah.
Itu yang kita jazamkan selalu di dalam hati kita. Yang selalu kita patrikan dalam rahasia hakikat diri kita. Makanya dalam penyampaian pemahaman kajinya, mengutarakan, membuka rahasia kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu ada kalimat nafi dan ada kalimat isbat di dalamnya. La ilaha itu kalimat nafi, mentiadakan. Illallah itu kalimat isbat, menetapkan. Kalaulah kalimat la ilaha illallah kalimat nafi dan isbat Bapak Ibu, mana yang dinafikan dan mana pula yang diisbatkan? Yang dinafikan itu Bapak Ibu hanya dua. Pada diri ini. Yang dinafikan itu adalah tubuh dan ruh. Tubuh atau nyawa. Tidak ada tubuh, tidak ada ruh, dan tidak ada nyawa. Nafikan itu. Illallah. Baru diisbatkan. Yang ada bertubuh, yang ada bernyawa dan berruh itu hanya Engkau ya Allah. Disitulah kita paham dan mengerti bahwa tubuh dan nyawa inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Yang zahir itulah segala yang wujud. Yang zahir itulah segala yang nyata. Yang zahir itulah segala bentuk dan rupa. Segala yang bertubuh, itu maksudnya. Sedangkan yang batin itu, itulah yang tersembunyi. Itulah yang tersirat. Melainkan dialah Bapak Ibu yang zahir dan yang batin itu. Maka setelah kita nafikan, tidak ada tubuhku, tidak ada nyawa dan ruhku, melainkan hanya Engkau ya Allah. Memang tidak lagi terpandang, tidak lagi tertilik, dan tidak lagi terlihat. Kita ini wujud dan bersifat Bapak Ibu. Datang ajal menjemput kita. Maka ketika ajal datang menjemput kita, ruh melepaskan akan cangkangnya. Maka ketika itulah kembalinya Bapak Ibu tidak lagi membawa diri kita sendiri, akan tetapi kita membawa diri Tuhan. Di mana letaknya membawa diri Tuhan? Ketika kita sadar bahwa diri kita ini tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, maka yang sebenar ada itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini adalah tuli, maka kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Yang mendengar itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini adalah buta, maka kesempurnaan buta itu adalah melihat, dan yang melihat itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini mati, maka kesempurnaan mati itu adalah hidup. Dan yang hidup itu hanya Dia. Disitulah maksudnya datangnya dari Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Itulah orang yang datang membawa diri Tuhan. Maka tidak ada lagi pertanyaan malaikat kubur yang disebut namanya malaikat Zabaniyah. Tidak ada lagi hisab bagi dirinya. Karena memang Allah yang wujud semata-mata. Kalau Dia yang wujud semata-mata, maka tidak ada hisab di sana. Tidak ada pertanggungjawaban di sana. Tidak ada namanya pertanyaan di sana. Kalau dibilang ada pertanggungjawaban, hisab dan pertanyaan, maka Dia yang menghisab akan dirinya sendiri. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu secara akal dan rahasia Allah menghisab dirinya sendiri. Untuk apa Dia menghisab dirinya sendiri? Karena memang Dia cuma yang wujud dan yang ada. Maka kesempurnaan Bapak Ibu telah usul sampai kepada Allah.
Jikalau kita tak terpandang lagi sesuatu yang lain selain daripada Allah, sempurna pada diri ini, maka disitulah kesempurnaan makrifat Bapak Ibu itu kala lisanahu. Tidak ada kata-kata, tidak ada lagi suara, tidak ada lafaz. Kalau tidak ada kata-kata, suara dan lafaz, itu maknanya adalah diam. Jadi makna kala lisanahu itu, keluhnya lidah itu maknanya diam. Diamnya itu ia sudah paham, sudah sadar. Memang dia cuma yang wujud dan yang ada. Inilah orang yang kembali membawa diri Tuhan itu. Disinilah rahasianya. Ulama bukakan ilmunya. Ulama jabarkan maknanya. Bagaimana cara kita kembali membawa diri Tuhan itu, maka disebutlah namanya dengan fana billah.